Oke, jadi ini video demo untuk aplikasi kasir laundry ini tanpa biaya bulanan. Jadi tampilannya seperti ini. Di awal itu ada login password. Nah, login password ini kita bisa buatin password beda-beda untuk masing-masing pengguna. Jadi untuk admin dibedakan aksesnya, dan juga untuk staff disesuaikan apa aja yang diperbolehkan untuk diakses di sistem. Nah, contoh di sini saya login dengan ID admin. Nah, login. Nah, setelah kita login, tampilan awal akan seperti ini. Jadi ini tampilan dashboard. Jadi dashboard ini menampilkan transaksi yang sudah terjadi di tab ini yang sudah diinputkan. Nah, untuk di awal itu kita sebelum memulai transaksi kita perlu input harga-harganya dulu. Jadi untuk list harga itu kita bisa inputkan di sini di strip 3 ini. Kita masuk ke menu master, kemudian ke produk. Nanti kita buatkan dulu list harganya apa saja. Jadi untuk laundry nanti apa saja layanannya. Bisa dibuatkan kelompok juga. Jadi nanti yang masuk kelompok kiloan mana saja harganya, terus satuan apa saja, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau buat transaksi setelah sudah input semua itemnya, itu kita tinggal klik titik di strip 3 itu kita buat transaksi baru. Nah, jadi tampilan transaksinya seperti ini. Nanti pertama itu kita bisa pilih layanan dulu ataupun mau isi data pelanggan dulu. Kalau mau pilih layanan dulu, kita isi dulu di sini, misalkan cuci keringnya 1 kali. Nah, kemudian mungkin pelanggannya ada ambil deterjen juga, pemakaian deterjen 2 pieces, kita klik di sini 2. Nah, setelah itu untuk isi data pelanggannya kita klik di gambar orang yang di atas ini. Nah, apabila itu misalnya pelanggannya baru, data baru, itu kita tinggal klik plus di pojok kanan bawah. Kemudian kita isi namanya. Misalkan yoga, alamatnya. Nah, seperti ini, misalkan nomor telepon juga mau diisi. Nah, kalau udah tinggal simpan. Nah, setelah ini kita tinggal klik tombol keranjang yang di bawah yang warna merah. Nah, nanti nampilkan di sini untuk layanannya. Jadi yang sudah diinput itu ada cuci kering 1 dan deterjennya 2. Jadi totalnya 22.000. Nah, untuk statusnya dia masuk ke antrian. Nah, kalau sudah, misalnya kita bisa masuk ke pembayaran. Nah, kalau misalnya customer mau bayar langsung, kita bisa langsung selesaikan pembayarannya di sini. Kalau misalnya bayarnya nanti pada saat pengambilan, kita bisa klik bayar nanti, ada di pojok kanan bawah ini. Nah, kalau misalnya bayar langsung, tinggal klik di sini, misalkan bayarnya 50.000. Nah, kita klik bayar sekarang. Nah, nanti akan ada kembalian di sini kelihatan. Kita klik OK. Nah, contoh notanya seperti ini. Nanti kalau mau dicetak, tinggal klik cetak ini. Nanti dia mencetak nota seperti ini. Jadi ada 2 notanya. Satu untuk pelanggan, satu untuk ditempel di laundry-nya. Nah, ini dia. Nah, terus kalau misalnya sudah, ini tinggal kembali. Nanti di transaksinya akan terlihat seperti ini statusnya masuk antrian. Nah, kalau misalnya nanti transaksinya mau diubah, dia untuk supaya staffnya tahu ini sudah masuk proses, terus nanti ada sudah selesai juga, itu kita bisa klik di sini. Jadi di pojok kiri atas transaksinya ada status antri. Ini kita klik diganti jadi proses. Oke. Nah, jadi nanti dia kelihatan jadi proses di sana. Jadi kalau misalkan kita mau input lagi transaksi yang lain, kita kembali dulu. Nah, ini dia status standar transaksi yang sudah diinput. Ada yang masih antri, ada yang udah diambil, ada yang masih proses. Nah, misalkan kita buat transaksi lagi, kita klik lagi plus di sini. Misalkan kita buat lagi transaksi baru untuk yang sudah ada customernya atas nama Ivi ini misalnya. Dia cuci kering dan deterjennya 2, bayaran. Nah, pada saat pembayaran ini sebenarnya sebelum pembayaran dilakukan kita bisa juga isi keterangan tanggal. Jadi tanggal selesainya kapan. Nah, untuk pesanannya ini kalau mau diisi tanggal selesainya, kita klik icon kalender yang di bawah ini yang warna merah. Kita klik, terus kita tentukan tanggalnya berapa hari selesainya. Misalkan selesainya 1 hari, berarti besoknya tanggal 19. Ini kita klik OK. Nah, statusnya masuk antrian dia, kita klik pembayaran. Nah, setelah itu kalau dia misalnya mau bayar juga langsung, kita bisa pilih juga kalau membayarnya non tunai di sini. Misalkan dia pembayarannya dengan QRIS, kita klik bayar sekarang. Oke. Nah, ini tinggal dicetak.
Nah, di notanya nanti sudah terlihat juga untuk tanggal selesainya. Nih, tanggal selesai 19 April. Nah, itu dia, jadi notanya seperti ini. Nanti bisa ditambahkan logo juga, gambar kalau mau diisi di atasnya bisa. Nah, kalau misalkan mau ubah status antrian, nanti kita bisa klik di tampilan awal. Yang ini kita klik transaksi. Nah, ini kan transaksinya tadi atas nama Ivy. Kalau misalnya udah masuk proses, kita klik antrinya, nanti jadi proses. Nah, untuk transaksi yang udah selesai, misalkan yang punya yoga ini udah selesai, kita klik di sini. Prosesnya kita ganti selesai. Nanti pada saat pengambilan, misalkan transaksinya yoga udah selesai, udah diambil sama customernya, kita klik di sini, diganti selesainya jadi diambil. Nah, udah. Jadi staffnya tahu dia transaksi mana yang udah diambil, mana yang belum. Itu. Nah, itu untuk transaksi. Nah, untuk laporan itu nanti bisa merecord laporan penjualan dan juga laporan pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran itu nanti kita bisa inputnya di sini di strip 3. Kita masuk di pengeluaran. Nah, nanti kita klik tambah di pojok kanan bawah ini. Kemudian nanti jenis pengeluarannya kita bisa pilih di sini. Jadi apa dia? Misalkan bayar gas. Nah, di sini kita isi tanggal dulu, tanggal hari ini. Kemudian jumlahnya 22.000 misalnya. Nah, untuk jenis pengeluaran ini dia ada dua jenis. Jadi bisa pengeluaran yang langsung mengurangi omset penjualan harian. Jadi labanya itu dikurangin. Atau dia mungkin ada kas tersendiri tanpa mengurangi laba penjualan. Berarti nanti nggak usah dicentang yang mengurangi laba bersih ini. Kalau dia mau mengurangi laba bersih, ini tinggal diklik aja mengurangi laba bersih. Kemudian kita klik simpan. Klik OK. Nah, jadi nanti sudah ada pengeluaran 22.000. Kalau kita lihat laporannya, klik strip 3, kita cari menu laporan. Kemudian kita cari laporan di sini penjualan. Nah, ini dia. Jadi laporannya seperti ini. Jadi pemasukannya sekian, pengeluaran sekian, jadi bersihnya sekian dia. Nah, untuk jenis-jenis laundrynya nanti di sini apa saja layanannya. Cuci kering, kita klik rincian bisa, jadi kelihatan kayak gini. Cuci keringnya berapa kali, cuci biasa berapa, cuci sepatu berapa. Kemudian deterjennya berapa terjual, ongkos kirimnya berapa. Itu. Nah, ini untuk laporan. Nah, untuk laporan yang bisa dikirim ke WhatsApp itu ada juga. Jadi nanti di strip 3 ini kalau kita masuk di home, itu kita bisa kirim laporannya ini. Jadi klik gambar orang yang di pojok kanan atas nih. Kemudian kita isi nomor WhatsApp untuk ininya, ownernya. Terus nanti kita bisa kirim laporannya, contohnya seperti ini dia. Nah, ini laporan yang nanti bisa dikirim di WhatsApp. Jadi tampilannya seperti ini dia. Jadi ini laporan per hari yang bisa dilaporkan ke owner oleh staff. Jadi setiap kali mereka closing seperti ini laporan yang bisa didapatkan per harinya. Itu. Oke, sekian untuk demo program laundry-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa dihubungi lagi ke saya via WhatsApp.